Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama lagi masih tentang teks berita. Jangan bosan dulu ya. Di video kali ini akan kita bahas adalah tentang struktur teks berita. Kemudian kita akan mencoba untuk belajar mengidentifikasi struktur teks berita. Baik, materi pertama kita adalah tentang struktur teks berita. Struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Artinya, semakin ke bawah, informasi yang ada di dalam teks berita bersifat kurang penting. Nah, apa saja struktur teks berita? Struktur teks berita yang pertama adalah judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Judul berita ini terletak di bagian atas. Kalian pasti sudah tahu kan yang namanya judul berita. Kemudian struktur teks berita yang kedua adalah kepala atau lead berita. Kepala atau lead berita adalah bagian yang sangat penting di dalam berita. Di dalam kepala berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Kepala berita ditulis pada paragraf pertama dan atau paragraf kedua dalam sebuah berita. Bagian kepala berita biasanya memuat unsur-unsur berita, yakni adisimba. Kemudian struktur teks berita yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita, pembaca dapat mengetahui berita secara keseluruhan. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa di dalam tubuh berita biasanya singkat, padat, dan jelas. Jadi, tubuh berita merupakan penjelasan secara lengkap berita. Struktur berita yang keempat atau yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ekor berita ini memiliki kaitannya langsung dengan judul berita. Agar lebih jelas, mari kita coba untuk mengidentifikasi struktur teks berita berikut ini. Struktur teks berita yang pertama tadi adalah judul berita. Mana yang menunjukkan judul berita? Yaps, ini dia. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama di dunia yang disuntik vaksin Sinovac. Ini merupakan judul berita. Kemudian struktur yang kedua adalah kepala atau lead berita. Mana yang menunjukkan kepala atau lead berita? Ya, ada di paragraf pertama ini. Karena bagian paragraf pertama ini berisi unsur-unsur berita atau adisimba. Struktur yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh beritanya yang mana? Ada di paragraf kedua, karena ini merupakan isi lengkap atau isi keseluruhan dari berita. Dan paragraf ketiga ini merupakan ekor berita. Mengapa? Karena pada bagian ini memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Suatu tulisan atau informasi disebut berita jika memuat unsur-unsur 5W plus 1H. Apa saja? W yang pertama adalah what, kemudian where, when, who, dan why. Kemudian H-nya adalah how. What berarti apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Unsur-unsur tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan adisimba. Apa penjelasannya? Simak slide berikut ini. A adalah apa? Berarti berita berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, kejadian atau peristiwa apa yang diberitakan. Kemudian V adalah di mana? Berarti berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. K adalah kapan? Kapan berarti berita berisi deskripsi lengkap waktu kejadian. Kemudian C adalah siapa? Berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Orang-orang tersebut diberitakan oleh pembuat berita. Kemudian M, mengapa? Berita memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Kemudian W merupakan bagaimana? Berarti berita menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut.
Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, juga tulis di kolom komentar. Ingat, tidak ada maksud menggurui sedikit pun, hanya mau saling berbagi. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.